Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaidan Ramadhan Triutomo, mahasiswa dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat. Di video ini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang materi yang diberikan oleh Bapak Dede Sutisna MPDI yang berjudul Al-Kalimah wal Jumlah. Nah, jadi yang pertama itu dari struktur bahasanya. Struktur bahasa dalam bahasa Arab itu ada 3. Nah, jadi yang pertama itu ada huruf, yang kedua itu ada kata, dan yang ketiga itu ada kalimat. Nah, huruf atau harfun itu seperti huruf hijaiyah, yaitu alif sampai ya, yang tidak memiliki makna mandiri ya, dan hanya sebagai pembentuk. Lalu yang kedua itu ada kata atau al-kalimah yang tersusun dari huruf dan memiliki makna. Lalu yang ketiga itu ada kalimat atau al-jumlah yang tersusun dari beberapa kata dan memiliki makna. Kalimat itu atau kata didefinisikan itu sebagai lafaz yang tersusun dari beberapa huruf hijaiyah, dan al-kalimah itu memiliki makna. Contohnya itu thalibun yang tersusun dari huruf to, la, dan ba, dan bermakna sebagai pelajar ataupun mahasiswa. Nah, untuk al-kalimah itu terbagi menjadi 3 kategori. Itu ada isim, lalu yang kedua itu ada fi'il, dan yang ketiga itu ada harfun. Nah, untuk yang pertama itu isim atau kata benda. Isim itu adalah lafaz yang menunjukkan makna pada zat, benda, atau sifat yang tidak terikat oleh waktu. Contohnya itu ada thalibah, lalu ada muhadir. Nah, di situ ciri-ciri dari isim itu diawali oleh alif lam, lalu diakhiri oleh ta marbutoh, lalu yang ketiga itu diakhiri oleh tanwin, dan yang keempat diakhiri oleh harokat kasroh, yang kelima itu berbentuk alam atau nama orang ataupun nama tempat. Nah, dari kelima ciri ini, kalau misalnya sebuah kata yang memiliki 5 ciri ini bisa disebutkan kata itu adalah kata benda atau isim. Lalu yang kedua itu ada fi'il atau kata kerja. Fi'il ini itu adalah lafaz yang menunjukkan suatu kejadian atau suatu kejadian yang terikat oleh waktu tertentu, seperti masa lalu, masa sekarang, ataupun masa yang akan datang. Contohnya yaitu doroba, yadribu, yadrib, terus akala, yakulu, kul, akroma, yukrimu, ikrim. Ini ciri dari fi'il itu ada 6. Yang pertama itu diawali oleh huruf mudhara'ah, yaitu alif, nun, ya, atau ta, dan juga itu bisa disingkat sebagai Anita. Lalu yang kedua berbentuk al-af'al al-khamsah. Jadi kalau ada kata yang berbentuk seperti ini, maka bisa dipastikan kata itu adalah fi'il. Lalu yang ketiga itu diawali oleh huruf qad, sin, atau saufa, yang contohnya itu qad qamatis shalah. Lalu yang keempat didahului oleh huruf penegas seperti lam atau lan.
dan yang kelima diakhiri oleh ta harokat, dan yang keenam diakhiri oleh sukun. Oke, dan lanjut yang ketiga itu ada harfun atau huruf. Definisi dari harfun ini itu adalah lafaz yang tidak memiliki makna kecuali ketika tersambung dengan kata yang lain. Nah, biasanya harfun ini tuh terdiri dari sedikit huruf, 2 atau 3 huruf. Contohnya itu fi, terus ila, dan min. Lanjut, saya akan menyampaikan pemahaman saya tentang definisi dan juga pembagian kalimat atau al-jumlah. Jadi, definisi dari al-jumlah itu adalah kumpulan dari beberapa kata yang memiliki makna. Contohnya itu ana thalib, yaitu saya seorang pelajar. Nah, untuk pembagian kalimat atau jumlah itu ada 2. Yang pertama itu ada jumlah fi'liyah atau kalimat kata kerja. Lalu yang kedua itu adalah jumlah ismiyah, yaitu kalimat kata benda. Nah, untuk jumlah fi'liyah itu diawali oleh kata kerja. Contohnya yaitu qara'a Ahmad Al-Quran, yang artinya Ahmad membaca Al-Quran. Lalu jumlah ismiyah, kalimat itu tidak diawali oleh fi'il, melainkan diawali oleh isim atau huruf jar. Contohnya itu ana thalibun. Lalu yang kedua fil fasli ustad, di kelas ada seseorang. Lalu yang terakhir itu ada catatan penting dalam menentukan sebuah kalimat. Jadi di dalam bahasa Arab itu tanda titik itu tidak selalu menjadi patokan bahwa satu kalimat telah berakhir, karena satu paragraf itu bisa terdiri dari beberapa kalimat. Contohnya itu dakhala Umar ila al-maktabati summa jalasa alal kursi wa qara'a ba'dun min al-kutub. Kalau kita sudah bisa menentukan kalimatnya atau memisah-misah kalimat-kalimatnya, maka kita juga bisa menentukan dia itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, contohnya itu kan ada dakhala Umar ila maktabah, karena dia ini diawali oleh fi'il, maka dia ini adalah jumlah fi'liyah. Lalu jalasa ala kursi diawali oleh fi'il, maka dia juga adalah jumlah fi'liyah. Dan qara'a ba'dal kutub. Nah, qara'a ini itu adalah fi'il dan dia berarti adalah jumlah fi'liyah. Seperti itu. Oke, sekian penyampaian pemahaman saya tentang materi bahasa Arab yang berjudul Al-Kalimah wal Jumlah. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pemahaman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.